Sekolah Gratis Teologi ya. Bersama saya Pastor Ishak. Kita hari ini membahas mengenai hyper grace. Apa sih hyper grace itu? Saudara, hyper grace itu adalah sebuah istilah yang seringkali kita dengar hari-hari ini menggabungkan dua kata, yaitu hyper yang artinya berlebihan dan grace atau anugerah kasih karunia Allah. Jadi kalau diartikan, hyper grace itu artinya anugerah yang berlebihan atau kasih karunia overdosis. Jadi ajaran hyper grace adalah sebuah ajaran yang terlalu melebih-lebihkan konsep kasih karunia Allah. Menurut mereka, orang percaya diselamatkan karena anugerah semata, tidak ada apapun yang bisa manusia lakukan untuk selamat. Sampai di sini sih betul ya. Tapi selanjutnya hidup saleh dan perbuatan baik tidak bisa membawa manusia ke surga, betul. Berdasarkan hal ini, maka kelompok hyper grace menganggap tidak perlu lagi mohon pengampunan kepada Tuhan dan jika kita jatuh dalam dosa. Nah ini yang menarik ya. Jadi kalau dosa nggak perlu minta ampun. Ada tiga ajaran pokok hyper grace ya. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang di zaman di mana banyak orang nggak perlu sekolah tinggi bisa bawa firman. Ataupun sebaliknya banyak aliran-aliran yang enak didengar telinga. Salah satunya adalah hyper grace ini ya. Karena memiliki tiga pokok ajaran ini. Yang pertama, salib Kristus bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga menghilangkan sifat dosa dalam diri orang percaya. Maksudnya, bahwa percaya Tuhan Yesus lalu nggak bisa berdosa lagi gitu ya. Lalu nggak mungkin berdosa lagi. Yang kedua, pokok bahasanya adalah ajaran tentang kekudusan penyucian diri adalah sebuah kebodohan yang membunuh kerohanian. Jadi nggak usah kita belajar hidup kudus, jaga diri, puasa, ya. Kita harus hidup suci, itu nggak perlu. Kalau hyper grace ini ya, oh bebas saja. Dosa besok pun Tuhan sudah ampuni. Gitu ya. Yang ketiga, tidak perlu minta ampun kepada Tuhan karena Yesus telah mengampuni semua dosa kita. Baik dosa kita masa lalu, sekarang, dan masa depan. Lihat ini ya. Jadi Bapak Saudara, bahwa kita semua itu mengerti kasih karunia itu harus benar. Ya. Memang menurut Pak Kris Marantika, kata ini memiliki kekayaan arti yang luar biasa. Kata karis atau kasih karunia, penyataan kasih Allah, pengucapan syukur, dan penyertaan berkat. Jika kita melihat teks dalam Efesus 2 ayat 8 dan Roma 3 ayat 24. Maka bisa disimpulkan bahwa istilah kasih karunia itu berarti pemberian dari Allah kepada manusia secara cuma-cuma, di mana sebetulnya manusia itu tidak layak menerimanya. Ya, Bapak Saudara, kalau dihubungkan dengan keselamatan atau pembenaran, Allah berikan itu kepada kita bukan karena usaha kita. Nah, sampai di sini memang benar, Bapak Saudara ya. Tapi kita lanjutkan, kita tanggapi ajaran yang pertama mengenai pokok ajaran hypergrace. Ya, salib Kristus bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga menghilangkan sifat dosa dalam diri orang percaya. Jadi kalau sekali percaya Yesus sudah nggak bisa berdosa lagi, enak ya. Bapak Ibu, jika yang dimaksud dengan istilah sifat dosa, bahwa berarti kecenderungan untuk berbuat dosa sudah tidak ada dalam diri orang percaya. Ini tentu sebuah kekeliruan. Ya. Perhatikan teks berikut, 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada lagi di dalam kita. Jadi sebenarnya sifat berbuat dosa itu ada. Bahkan dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 ini. Kita ini ngomong Tuhan mendusta kalau kita ngomong kita nggak bisa jatuh.
Kalau kita jatuh, ayo kita mohon ampun, mengaku dosa. Dan Dia setia adil menyucikan kita. Ayat lain 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi kita masih bisa berbuat dosa. Secara ayat 8 secara jelas mencatat bahwa klaim atas ketidakberdosaan diri adalah sebuah penipuan. Ini juga sama saja menjadikan Allah sebagai pendusta. Kata-kata mengaku dalam ayat 9, dan jika seorang berbuat dosa, secara implisit menyiratkan bahwa orang percaya bisa jatuh dalam dosa. Jadi jelas bahwa kecenderungan sifat dosa itu tetap masih ada dalam diri kita. Ya, jadi tidak bisa serta-merta kita percaya Yesus lalu sifat dosa itu hilang, kita nggak akan bisa jatuh dalam dosa. Bukan seperti itu, ya. Tapi kita terus setiap hari diperbarui supaya kita boleh mengasihi, memuliakan. Tambah tanggapan ajaran yang kedua adalah ajaran mengenai penyucian atau kekudusan adalah sebuah kebohongan yang membunuh rohani. Pengudusan diri itu adalah hal yang penting. Karena apa yang tidak ada dua alasan. Ya. Satu, itu adalah ajaran kitab suci. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di Bapak Saudara, perintah jelas ya, kejarlah kekudusan. Kekudusan ini dikejar, diusahakan. Ya, itu penting. Itu sebuah perintah, bukan kebodohan. Dan yang kedua, itu merupakan bukti kehadiran dan pemenuhan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Kita semakin kudus itu bentuknya Roh Kudus ada dalam diri kita, ya, berkuasa dalam hidup kita. Para teolog membagi pengudusan diri menjadi dalam tiga aspek, ya. Pengudusan secara posisi, ya, orang percaya dipisahkan sebagai orang yang disucikan dalam keluarga. Yang ditinjau bukan keadaan rohaninya, tetapi imannya kepada Kristus. Yang kedua, pengudusan secara pengalaman. Ini menunjukkan proses pemisahan terus-menerus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Perintah untuk kita menguduskan setiap hari diri kita. Pengudusan secara pengalaman. Dan yang ketiga ada pengudusan akhir. Ini bicara tentang kesempurnaan total yang diperoleh kedatangan Tuhan Yesus kembali dalam tubuh kemuliaan. Jadi kita waktu percaya Tuhan Yesus dikuduskan posisinya. Orang kudus. Yang kedua, kita berjuang setiap hari selama hidup kita, kita mau secara pengalaman kita hidup kudus. Dan yang ketiga, kita disempurnakan di akhir. Ya. Bapak Saudara, usaha untuk mengudus diri secara terus-menerus bukanlah sebuah pelecehan terhadap karya penembusan Kristus. Tapi sebaliknya, justru Tuhanlah yang dipermuliakan lewat kehidupan kita. Matius 6:16. Matius 5:16. Mereka yang anti terhadap kekudusan hidup justru dipertanyakan, sudahkah mereka menerima Tuhan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus? Kalau orang itu sudah dipenuhi Roh Kudus, percaya Tuhan Yesus, pasti pengen hidup kudus. Sebab Tuhan kita adalah kudus. Ya. Tapi kalau kita ngomong, oh nggak usah hidup kudus lah, udah diselamatkan Tuhan Yesus kok, dipertanyakan kepercayaan. Tanggapan ajaran yang ketiga, yaitu para pengajar Hyper Grace mengklaim tidak perlu minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah mengampuni semua dosa kita, baik dosa masa lalu, sekarang, ataupun masa depan. Penulis berpendapat bahwa pengudusan yang Tuhan berikan sempurna. Penebusannya sempurna. Ya. Tetapi benarkah kita suci melarang untuk mengakui dosa kita? Untuk menjawab hal ini, 1 Yohanes 1 ayat 9 menyatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata-kata mengaku dosa menunjukkan bahwa sebelumnya orang tersebut telah berdosa.
Dan karena itu Yohanes menganjurkan untuk mengakui dosa. Bandingkan dengan doa pengakuan dosa dalam Mazmur 51 ayat 9, 11, 12, dan juga doa permohonan ampun dalam Lukas 11 ayat 3 sampai 4. Tafsiran para pakar BB yang dikutip Brown sangat baik mengantisipasi hal ini. Ya, saudara mengaku ini dalam gabungan istilah Yunani berbicara dan sama. Orang percaya tetap sepakat bahwa orang percaya tetap sepakat dengan Tuhan bahwa mereka telah melanggar kekudusannya. Ini menunjukkan waktu sekarang presentnya yang menyiratkan tindakan yang terus berlangsung. Pengakuan menyiratkan penyebutan dosa yang spesifik, pengakuan dosa yang terbuka, berbalik dari dosa yang spesifik, itu yang dilakukan. A.T. Robertson, seorang ahli bahasa Yunani, mencatat ayat itu secara harfiah jika kita terus mengaku. Jadi pengakuan itu terus harus dilakukan, bukan sekali saja. Ya, dalam dosa kita salah, kita minta ampun. Kesimpulannya, hypergrace memiliki arti kasih karunia yang overdosis. Mereka memiliki 3 ajaran pokok yang sangat berbeda dengan ajaran yang sehat secara kitabiah. Yaitu pertama, saat percaya Tuhan Yesus sifat bisa berdosa manusia hilang. Sehingga manusia tidak bisa berdosa lagi. Kedua, ajaran mereka tentang kudusan adalah sebuah kebohongan yang membunuh rohaninya. Dan yang ketiga, para pengajar Hypergrace mengklaim tidak perlu minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah mengampuni semua dosa kita. Baik dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ketika pokok ajaran ini sangatlah tidak alkitabiah dan hanya mengambil beberapa ayat yang kelompok ini sukai. Sehingga seperti dongeng ya, kita dengarnya. Keadaan ini membuat ajaran mereka setengah benar dan membuat orang percaya yang terkena ajaran mereka menjadi orang yang mengikuti keinginan daging sebebas-bebas. Hal ini sangatlah memprihatinkan dan harus segera dicegah dengan membekali orang percaya dengan ajaran yang benar dan sehat seperti hari ini. Ya, biar kita semua bertumbuh, semakin waspada, kita harus mengerti kebenaran Injil yang sejati. Tuhan berkati kita semua, Bapak Saudara. Bila hari ini pelajaran tentang Hypergrace membuat kita mengerti untuk waspada, dan kita semua harus semakin hari semakin hidup kudus, mengaku dosa, mengasihi Tuhan, sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan berkati kita semua. Shalom.